Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu lagi dengan materi Excel, dan materi kali ini kita membahas apa sih? Nah, kita akan membahas mengenai yang namanya apa itu ya? Nah, itu adalah format cell. Nah, format cell ini adalah pengaturan yang ada di Excel untuk lembar kerja dan komponen di dalamnya. Jadi selain rumus dan fungsi, kamu juga mesti memahami mengenai format cell. Dan kita langsung aja, format cell kita lihat dari mana. Ya, untuk format cell nanti bisa diakses dari klik kanan pada lembar kerja dan kita pilihnya adalah format cell. Nah, ini yang saya pakai adalah format cell yang ada di Office 2007. Office di atasnya itu sebenarnya sama. Jadi kita ada dua cara. Yang pertama itu kita dari klik kanan di lembar kerja, dan yang kemudian kita bisa lihat di menu format bagian bawahnya itu ada format cell. Nah, ujung-ujungnya sama aja. Nanti silakan dipakai kira-kira yang menurut kamu paling enak buat kamu, yang paling nyaman buat kamu, apakah pakai klik kanan atau pakai menu format, is up to you. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini adalah isi dari format cell. Format cell itu isinya nanti ada number, kedua itu ada alignment, ketiga itu font, keempat adalah border, 5 adalah fill, dan 6 protection. Jadi masing-masing tab ini menggunakan pengaturan berbeda dan dengan fungsi berbeda juga. Untuk number nanti ini berkaitan dengan tampilan objek pada lembar kerja, huruf, angka, dan simbol. Di situ ada general, number, currency, accounting, date, sampai dengan custom. Ini memiliki fungsi yang berbeda. Dan kita lihat di sebelah bawahnya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Seperti ini apa tuh? Itu adalah accounting. Nah, accounting ini digunakan untuk menampilkan tanda mata uang di sebelah kiri dari objeknya. Dan kita lihat di sini objeknya ini adalah mata uang dolar. Nah, untuk Excel tanda mata uang Rp, dolar, dan lain sebagainya itu jangan diketik biasa. Nah, kenapa jangan diketik biasa? Karena kalau diketik maka ketika dijumlahkan nanti keluarnya adalah value. Kenapa value juga? Karena Rp itu adalah huruf dan huruf itu tidak bisa masuk ke dalam penghitungan, makanya akan keluar value. Nah, jadi kalau kamu misalnya ada pekerjaan yang menggunakan Rp, dolar, dan lain sebagainya, silakan di settingnya menggunakan format cell, baru pilihnya adalah number. Kita lanjut ke sebelahnya, itu adalah alignment. Alignment ini digunakan untuk perataan tulisan. Jadi nanti ada horizontal, ada vertikal, di bawahnya ada wrap text, merge cell, dan sebelah kanan itu ada orientation. Nanti fungsinya berbeda-beda. Dan contohnya adalah yang seperti ini. Nah, ini adalah format cell dengan format wrap text. Nah, wrap text ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menumpuk tulisan sesuai dengan lebar dari selnya. Jadi nanti tulisannya itu akan disesuaikan dengan selnya, jadi tidak perlu kita gabungkan banyak sel jadi satu agar muat. Jadi kita bisa menggunakan wrap text. Kemudian yang kedua kita ada yang namanya orientation. Nah, orientation ini digunakan untuk memutar tulisan ke atas atau ke bawah. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini, bagiannya adalah ke atas, silahkan ketik seperti biasa dan putar orientationnya ke atas. Nah, ini maksudnya ke alignment, pilihnya adalah orientation. Berikutnya adalah font. Nah, font ini sesuai dengan judulnya bahwa font ini digunakan untuk membuat tulisan yang dengan model yang kita suka. Nah, jadi silahkan pilih. Ini sebenarnya sama aja formatnya, bold, italic, dan regular, size-nya dan lain sebagainya. Jadi silahkan digunakan. Tapi biasanya kita menggunakan yang dari toolbar, is up to you. Lanjutnya itu adalah border. Nah, border ini digunakan untuk memberi garis pada cell atau worksheet atau table yang kita buat. Nah, di situ ada style. Style itu bentuk garisnya, kita pengen gimana. Kemudian bawahnya itu ada color, automatic. Automaticnya adalah hitam. Jadi kalau kamu pengen pakai warna lain, ya pilih aja. Kemudian sebelah kanan adalah border. Bordernya kita pengen taruh di mana dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kamu ingin bikin garis di tabelnya, nah pokoknya lihat di border. Semua pengaturannya ada di situ.
Sebelahnya itu adalah fill. Nah, fill ini digunakan untuk memberikan warna di tabel atau lembar kerja yang kamu bikin. Di situ nanti ada background color, warnanya. Sebelah kanan itu adalah bagian pattern. Di situ ada pattern color dan pattern style. Itu digunakan untuk memberi arsiran, dan atasnya adalah untuk memberikan warna di arsirannya. Jadi kalau perlu arsir mengarsir, nggak perlu pakai cara-cara yang susah, lihat di sini aja. Di situ ada pattern style dan sebelahnya itu adalah pattern color. Selanjutnya itu adalah yang terakhir adalah protection. Nah, protection ini digunakan untuk melindungi sel atau worksheet yang kita kerjakan. Contoh misalnya kamu membuat tabel, di situ ada beberapa worksheet dan selnya yang pengen kamu bisa edit itu cuma dari sel A1 sampai sel misalnya D10. Nah, jadi di sel A1 sampai D10 itu bisa diedit, kemudian di sel di luar itu nggak bisa. Nah, caranya gimana? Caranya nanti bisa kita lihat di protection. Nah, sel yang tidak ingin diedit itu bisa kita kunci, lalu kita password. Jadi orang-orang yang menggunakan worksheet itu, yang menggunakan file itu, hanya bisa mengedit pada bagian sel yang tidak kita kunci. Nanti silakan lihat di protection. Dan ya, itu adalah pengaturan di format cell. Format cell pengaturannya ada 6, yaitu number, alignment, font, border, fill, dan protection. Jadi setiap pengaturan itu memiliki fungsi yang berbeda, dan mau nggak mau, kalau misalnya kamu menggunakan Excel, ya bagian sebelah sini secara de facto ya minimal paham dikit-dikit lah. Oke, itu saja buat materi kali ini, semoga dapat dipahami. Dan yaudah, keep sharing, saya close. Terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Show, kita close, bye. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu lagi dengan materi Excel, dan materi kali ini kita membahas apa sih? Nah, kita akan membahas mengenai yang namanya apa itu ya? Nah, itu adalah format cell. Nah, format cell ini adalah pengaturan yang ada di Excel untuk lembar kerja dan komponen di dalamnya. Jadi selain rumus dan fungsi, kamu juga mesti memahami mengenai format cell. Dan kita langsung aja. Format cell kita lihat dari mana? Ya. Untuk format cell nanti bisa diakses dari klik kanan pada lembar kerja dan kita pilihnya adalah format cell. Nah, ini yang saya pakai adalah format cell yang ada di Office 2007. Office di atasnya itu sebenarnya sama. Jadi kita ada dua cara. Yang pertama itu kita dari klik kanan di lembar kerja, dan yang kemudian kita bisa lihat di menu format bagian bawahnya itu ada format cell. Nah, ujung-ujungnya sama aja. Nanti silakan dipakai kira-kira yang menurut kamu paling enak buat kamu, yang paling nyaman buat kamu, apakah pakai klik kanan atau pakai menu format, is up to you. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini adalah isi dari format cell. Format cell itu isinya nanti ada number, kedua itu ada alignment, ketiga itu font, keempat adalah border, 5 adalah fill, dan 6 protection. Jadi masing-masing tab ini menggunakan pengaturan berbeda dan dengan fungsi berbeda juga. Untuk number nanti ini berkaitan dengan tampilan objek pada lembar kerja, huruf, angka, dan simbol. Di situ ada general, number, currency, accounting, date, sampai dengan custom. Ini memiliki fungsi yang berbeda. Dan kita lihat di sebelah bawahnya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Seperti ini apa tuh? Itu adalah accounting. Nah, accounting ini digunakan untuk menampilkan tanda mata uang di sebelah kiri dari objeknya. Dan kita lihat di sini objeknya ini adalah mata uang dolar. Nah, untuk Excel tanda mata uang Rp, dolar, dan lain sebagainya itu jangan diketik biasa. Nah, kenapa jangan diketik biasa? Karena kalau diketik maka ketika dijumlahkan nanti keluarnya adalah value. Kenapa value juga? Karena Rp itu adalah huruf dan huruf itu tidak bisa masuk ke dalam penghitungan, makanya akan keluar value. Nah, jadi kalau kamu misalnya ada pekerjaan yang menggunakan Rp, dolar, dan lain sebagainya, silakan di settingnya menggunakan format cell, baru pilihnya adalah number.
kita lanjut ke sebelahnya, itu adalah alignment. Alignment ini digunakan untuk perataan tulisan. Jadi nanti ada horizontal, ada vertikal, di bawahnya ada wrap text, merge cell, dan sebelah kanan itu ada orientation. Nanti fungsinya berbeda-beda, dan contohnya adalah yang seperti ini. Nah, ini adalah format cell dengan format wrap text. Nah, wrap text ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menumpuk tulisan sesuai dengan lebar dari selnya. Jadi nanti tulisannya itu akan disesuaikan dengan selnya, jadi tidak perlu kita gabungkan banyak sel jadi satu agar muat. Jadi kita bisa menggunakan wrap text. Kemudian yang kedua, kita ada yang namanya orientation. Nah, orientation ini digunakan untuk memutar tulisan ke atas atau ke bawah. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini, bagiannya adalah ke atas, silahkan ketik seperti biasa dan putar orientationnya ke atas. Nah, ini maksudnya ke alignment, pilihnya adalah orientation. Berikutnya adalah font. Nah, font ini sesuai dengan judulnya bahwa font ini digunakan untuk membuat tulisan yang dengan model yang kita suka. Nah, jadi silahkan pilih. Ini sebenarnya sama aja formatnya, bold, italic, dan reguler, size-nya dan lain sebagainya. Jadi silahkan digunakan. Tapi biasanya kita menggunakan yang dari toolbar. It's up to you. Lanjutnya itu adalah border. Nah, border ini digunakan untuk memberi garis pada cell atau worksheet atau table yang kita buat. Nah, di situ ada style. Style itu bentuk garisnya, kita pengen gimana. Kemudian bawahnya itu ada color, automatic. Automaticnya adalah hitam. Jadi kalau kamu pengen pakai warna lain, ya pilih aja. Kemudian sebelah kanan adalah border. Bordernya kita pengen taruh di mana dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kamu ingin bikin garis di tabelnya, nah pokoknya lihat di border. Semua pengaturannya ada di situ. Sebelahnya itu adalah fill. Nah, fill ini digunakan untuk memberikan warna di tabel atau lembar kerja yang kamu bikin. Di situ nanti ada background color, warnanya. Sebelah kanan itu adalah bagian pattern. Di situ ada pattern color dan pattern style. Itu digunakan untuk memberi arsiran, dan atasnya adalah untuk memberikan warna di arsirannya. Jadi kalau perlu arsir mengarsir, nggak perlu pakai cara-cara yang susah, lihat di sini aja. Di situ ada pattern style, dan sebelahnya itu adalah pattern color. Selanjutnya itu adalah yang terakhir adalah protection. Nah, protection ini digunakan untuk melindungi sel atau worksheet yang kita kerjakan. Contoh misalnya kamu membuat tabel, di situ ada beberapa worksheet dan selnya yang pengen kamu bisa edit itu cuma dari sel A1 sampai sel misalnya D10. Nah, jadi di sel A1 sampai D10 itu bisa diedit, kemudian di sel di luar itu nggak bisa. Nah, caranya gimana? Caranya nanti bisa kita lihat di protection. Nah, sel yang tidak ingin diedit itu bisa kita kunci, lalu kita password. Jadi orang-orang yang menggunakan worksheet itu, yang menggunakan file itu, hanya bisa mengedit pada bagian sel yang tidak kita kunci. Nanti silakan lihat di protection. Dan ya, itu adalah pengaturan di format cell. Format cell pengaturannya ada 6, yaitu number, alignment, font, border, fill, dan protection. Jadi setiap pengaturan itu memiliki fungsi yang berbeda, dan mau nggak mau, kalau misalnya kamu menggunakan Excel, ya bagian sebelah sini secara de facto ya minimal paham dikit-dikit lah. Nah, oke, itu saja buat materi kali ini. Semoga dapat dipahami, dan yaudah, keep sharing. Saya close. Terima kasih perhatiannya, dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Show, kita close. Bye.